Kembali lagi bersama saya Nova Jaki. Yang dipropaling is Jack dan ini teman saya. Saya Muhammad Azmi Bayaki, saya biasanya panggil Ami. Jadi kita di sini akan menerangkan tentang mengenal avoidant personality disorder. Ketika takut ditolak, jadi penghalang untuk dekat dengan orang. Oh ya, ya sebelum masuk ke pembahasan kita nyanyi dulu ya, umumkan seperti biasa. Ya, Halo semuanya, selamat datang di podcast Mintos. tempat kita ngobrol santai dengan tentang hal-hal seputar kesehatan, mental dan kehidupan sehari-hari. Kali ini kita bakal bahas topik tentang topik yang cukup menarik, yaitu avoidant personality disorder atau gangguan kepribadian menghindar. Mungkin di antara kalian ada yang merasa sudah berinteraksi takut banget ditolak atau selalu cemas di lingkungan sosial. Nah, bisa jadi ini ada hubungannya sama topik kita hari ini. Betul gak? Betul, bisa lulusan. Dan untuk ngobrol lebih dalam, udah hadir bareng aku seorang psikologis klinis, Gitu kita panggilkan Jasmine, Nabila, Yulis, dan Gia. Oke, bersama kita lainnya, silahkan masuk. Alhamdulillah. Sebelum kita bertanya-tanya lebih dalam, kita perkenalkan dulu diri siapa dari mana? Dari sana. Dari dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Halimah Nadia Burhanuddin. Saya dari kelas E. Halo semuanya, kenalin aku Nabila Zalpia dari kelas E. Halo semuanya, kenalin nama aku Giatudin dari kelas E. Hai semuanya, kenalin aku Yulis Sandayani Putri dari kelas 1E. Ya, kita di segmen pertama kita ingin membahas tentang pengenalan apa nih? AVPD. Mungkin dari pengenalan APPD mah kita dulu guys yang jelasin. Tentu tadi itu tentang apa? Avoidant personality disorder. Ya, tentu avoidant personality disorder atau APPD adalah salah satu jenis gangguan kepribadian di mana seseorang cenderung menghindari interaksi karena takut banget ditolak, kritik atau diejek oleh orang lain. Jadi bukan cuma pemalu biasa, tapi rasa takut dan cemasnya udah sampai mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan, bahkan lingkungan pribadinya. Sangat bahaya sekali ya. Iya. Mungkin kita akan lanjut ke segmen kedua, yaitu penyebab AVPD. Kalau begitu, apa sih penyebab seseorang bisa mengalami AVPD ini? Kak Jasmine bisa jelaskan? Penyebab pastinya bisa ditentukan ya, tetapi ada beberapa faktor yang bisa berperan dalam hal ini. Contohnya faktor genetik atau keturunan. Bisa juga pengalaman traumatis waktu kecil. Contohnya seperti pelecehan fisik atau emosional. Ada juga sekolah asuh yang kurang kasih sayang, atau selain itu pengalaman yang dikhianati oleh orang yang kita sayang. Nah, hal itu biasanya menjadi penyebab rasa takut berlebihan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Sepertinya kalian ini pernah lihat seseorang ya. Ya langsung ke segmen ketiga aja, yaitu tentang gejala AVPD. Kira-kira apa sih gejala atau tanda-tanda seseorang mengalami gangguan tersebut? Dari yang aku rasain di kehidupan aku, biasanya mereka itu cenderung menghindari perdebatan. Jadi kalau misalkan
kita mau ungkap suatu masalah, mereka biasanya cuman ngejawab nggak tahu, aku bingung, atau aku nggak tahu harus ngapain, aku nggak tahu harus jawab apa. Biasanya mereka kayak gitu. Aku sendiri orangnya sangat anxious, jadi bukan avoidant, tapi anxious seseorang yang avoidant, dan itu jujur sangat merusak mental aku. Tapi sebenarnya avoidant itu mereka itu jangan ditekan, jadi maksudnya segala hal tuh harus dibicarain pelan-pelan dengan jelas, karena mereka itu nggak suka kode-kodean. Mereka biasanya lebih suka kita yang to the point gitu. Seperti itu ya. Kita lanjut ke segmen keempat, yaitu dampak dan risiko. Kalau misalnya nih nggak ditangani, AVPD ini bisa berdampak sejauh apa ya Kak? Bisa dijelaskan sama dia? Jadi biasanya kalau misalkan orang yang kena AVPD itu bisa berdampak, biasanya mereka itu lebih punya rasa takut yang lebih. Jadi mereka tuh sering merasa takut, depresi, bahkan mereka ada pikiran buat sampai bunuh diri, dan itu enggak banget ya. Karena mereka merasa nggak berharga dan selalu takut ditolak. Jadi mereka itu kehilangan kepercayaan diri mereka sendiri gitu loh. Awalnya dia bisa sampai bunuh diri ya. Iya, makanya. Kemudian lanjut Pak ya ke segmen kelima, cara penanganan. Nah kalau gitu gimana sih cara menanganinya? Apa bisa sembuh? Untuk yang ini boleh bagian yang menjelaskan. Cara penanganan itu bisa banget ditanganin. Biasanya melalui psikoterapi, terutama terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy atau CBT, untuk bantu mengubah pola pikir negatif jadi lebih relatif dan positif. Terus yang kedua itu obat-obatan seperti antidepresan atau pereda cemas. Kalau gejalanya udah mengganggu banget, yang penting jangan takut untuk konsultasi ke psikolog atau ke psikiater biar tahu langkah terbaiknya. Oh, jadi lebih baik jangan dipendam ya. Ya, lebih baik kalau sakit itu harus Kamu harus aktif apa yang kita rasain. Sebenarnya mereka cuma butuh dirangkul aja sama diperhatiin. Jangan malah apa sih kamu avoidant, kamu nggak berhak dilindungi, kamu nggak berhak didekatin, kamu nggak berhak disayangin, itu enggak. Sebenarnya mereka juga paham kita, cuma kita harus lebih paham mereka. Dan sih terjadinya khususnya itu karena mereka tertutup, jadi apa-apa mereka pendekatan. Dan mereka yang terganggu. Jadi lebih baik ke psikolog atau ke psikiater gitu. Kalau misalkan soalnya perasaan malu cerita ke teman, bisa konsultasi ke psikiater gitu. Makanya orang yang datang ke psikolog itu bukan orang yang stres. Terkadang kita tuh butuh tempat cerita, cuma kita nggak punya. Jadi kita disarankan datang aja ke psikolog, ke psikiater ya. Supaya kita bisa cerita apa yang kita rasain nih, kita tuh kayak gini. Betul banget. Karena nggak semua orang ngerti gitu. Kalau psikolog kan, kayak psikiater itu tugasnya mereka. Ya betul banget. Daripada dipendam terus nanti jadi ngelakuin hal yang enggak, jadi mending diceritain gitu. Gak ada salahnya buat cerita dan kita rasain. Dan buat kamu yang avoidant, coba lebih terbuka sama orang dan lebih berbaur sama lingkungan, jangan memendam segala sesuatu sendiri, karena ya kalian juga punya kita bakalan selalu Kita ada kali ya. Kita punya kalian juga. Kemudian terakhir ya segmen Untuk karena penutup, menarik banget ya pembahasannya ya. Iya. Terakhir mungkin ada pesan buat pendengar yang merasa punya gejala seperti ini, kalau memang ada vaksin atau Mungkin pesan sih dari sana satu-satunya. iya mungkin kayak bisa ya Saya tangan dua. kisah-kisah motivasi buat mereka yang mengalami depresi. Pesannya mungkin kamu harus lebih mengerti diri kamu sendiri, terus jangan maksain, maksudnya jangan apa-apa tuh yakin kalau kamu bisa sendiri, karena masih banyak kok yang peduli sama kamu. Dan kamu juga jangan menutup diri kamu buat orang, kamu harus lebih terbuka, mengekspresikan diri kamu biar orang-orang juga paham sama kamu, karena
ketertutupan kalian tuh bikin kita tersiksa karena kita yang harus mikir kamu tuh kenapa, kamu tuh gimana, itu aja ya. Itu nilai dia sama ibu motivasi yang besar buat hubungan kita. Kalau dari aku ya, jadi kalau dari teman-teman untuk itu jangan terlalu terpaku dengan diri sendiri, karena yang lebih baik kita cerita kepada teman sendiri daripada nanti kita pendam terus, nantinya kayak depresi mah pasti ada gitu. Contohnya biasa teman-temannya kayak yang tadi menjelaskan tuh kayak ada gini mah apa manatnya, lebih baik kita cerita ke teman sendiri, walaupun emang nanti takutnya teman itu hanya mantap gimana, yang penting kita cerita aja ke teman sendiri. Misalnya anak kita ini udah apa beban kita Ya, ya. Mungkin selanjutnya dari kamu ya. Ya kalau dari aku, kita itu nggak boleh ngerasa kalau kita itu ya sama sendirian. Soalnya kenapa? Karena sebenarnya setiap orang juga pasti punya tempat cerita ya. Jadi kita itu harus berbagi semua hal yang kita rasain. Mau itu senang, mau itu sedih, supaya apa? Supaya kita nggak yakin kalau kita itu selalu bisa sendirian. Karena kenapa? Kita itu pasti selalu butuh orang lain gitu. Terima kasih dari Kalau dari aku, buat kalian yang sering ngerasa hapus, merasa sendiri, merasa dia itu apa tuh gak sebenarnya itu buat dipeduliin. Kalian jangan kayak gitu ya, soalnya semua orang itu punya titik lemah dan titik kuatnya masing-masing. Gak semua orang yang gak bisa cerita, gak semua orang yang pingsan terus itu suatu kelemahan. Kalian gak boleh merasa sendiri karena kalian punya kita. Kita jangan lupa untuk belajar tentang diri sendiri. Kali kita belajar psikologi di kelas 1. Setuju banget. Ya, jangan pernah malu untuk cari bantuan mental health. Itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Terima kasih banyak kepada Nifai, Karuya, dan Yasmin. Udah kasih kita apa sih? Kasih kita ilmu, udah sharing gitu. Semoga bermanfaat juga buat semua pendengar. Sampai jumpa Di episode selanjutnya. Dan jangan lupa sayangi diri kalian sendiri. Tempat kita berjuang melawan